Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga kalian dalam keadaan sehat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kali ini mari kita bahas tentang organisasi kehidupan. Organisasi kehidupan dimulai dari makhluk hidup, tersusun dari sistem organ. Misalnya sistem pernapasan, sistem pencernaan, dan seterusnya. Sistem organ dibangun oleh organ-organ, misalnya akar, batang, daun, jantung, paru-paru. Organ itu disusun oleh jaringan-jaringan. Contoh jaringan adalah jaringan epitel, xilem, floem, epidermis, dan seterusnya. Jaringan disusun oleh sel. Sel adalah unit struktural dan fungsional terkecil dari makhluk hidup. Untuk melihatnya dibantu dengan mikroskop. Penemu pertama adalah Robert Hooke pada tahun 1665. Berbentuk seperti kotak sarang lebah. Bagian-bagian sel, membran sel atau selaput sel yang berfungsi untuk melakukan pertukaran zat. Kemudian inti sel atau nukleus mengatur semua kegiatan sel. Retikulum endoplasma untuk sekresi protein dan lemak. Ribosom sebagai tempat sintesis protein. Mitokondria sebagai tempat respirasi sel. Badan Golgi sebagai ekskresi sel. Vakuola, ada vakuola denyut untuk pengeluaran, vakuola makanan tempat pencernaan. Kemudian kloroplas tempat zat warna. Jaringan adalah kumpulan sel-sel yang memiliki bentuk dan fungsi yang sama. Jaringan pada tumbuhan ada epidermis, melapisi permukaan akar, batang, daun, tersusun dari sel-sel yang rapat berfungsi untuk melindungi. Kemudian meristem adalah jaringan yang selalu muda karena sel-selnya aktif membelah. Jaringan pengangkut yaitu xilem dan floem ada di akar, batang, dan daun. Xilem berfungsi untuk mengangkut air dan garam mineral, floem mengangkut hasil fotosintesis. Jaringan penyokong, sel-sel yang dindingnya menebal dan keras, misalnya pada kulit biji. Kemudian jaringan parenkim, jaringan dasar yang terdapat di antara jaringan lainnya untuk menyimpan makanan. Pada daun, parenkimnya yaitu di jaringan palisade dan bunga karang. Jaringan pada hewan, jaringan epitel, jaringan otot, jaringan saraf, jaringan ikat, dan jaringan penyokong atau penunjang. Jaringan epitel, jaringan yang melapisi permukaan dalam dan luar tubuh atau organ. Bentuknya pipih, kubus, dan silindris. Jaringan otot tersusun atas sel-sel otot yang lentur. Ada otot telurik, ini kerjanya disadari, contohnya otot rangka. Kemudian otot polos, kerjanya tidak disadari atau involunteer. Ini terdapat pada dinding usus dan dinding pembuluh darah. Otot jantung, ini khusus pada jantung, memiliki percabangan atau sinsitium. Jaringan saraf tersusun atas sel-sel saraf. Sel saraf tersusun dari dendrit, ini juluran sitoplasma yang pendek bercabang-cabang. Kemudian badan sel, kemudian akson, ini juluran sitoplasma yang panjang yang berfungsi mengantarkan impuls ke sel saraf berikutnya. Disebut juga nerit, dibungkus oleh mielin. Kemudian sambungan antara sel saraf disebut sinapsis. Jaringan ikat, jaringan yang menghubungkan bagian tubuh dengan bagian tubuh yang lain. Misalnya ligamen yang menghubungkan antara tulang dengan tulang,
kemudian tendon yang menghubungkan antara otot dengan tulang. Jaringan penyokong memberi bentuk tubuh, melindungi tubuh, dan menguatkan tubuh. Misalnya jaringan tulang rawan. Tulang rawan ada rawan hialin, contohnya pada tulang-tulang tenggorokan, rawan elastin pada cuping hidung dan telinga, kemudian tulang rawan fibrosa ada pada sambungan tulang-tulang belakang, kemudian tulang kemaluan. Jaringan tulang sejati misalnya pada tulang-tulang pipa, tulang paha misalnya, tulang betis, dan sebagainya. Organ adalah kumpulan dari beberapa jaringan untuk melaksanakan fungsi tertentu. Organ pada tumbuhan, akar, batang, daun, bunga, dan buah. Organ pada hewan dan manusia, ada otak, jantung, paru-paru, usus, dan sebagainya. Sistem organ, kerjasama berbagai organ untuk mendukung satu fungsi di dalam tubuh. Contohnya, sistem pernapasan atau respirasi, sistem pencernaan, kemudian sistem peredaran darah atau transportasi, sistem pengeluaran ekskresi, sistem rangka skeleton, dan sebagainya. Demikian penjelasan singkat tentang materi organisasi kehidupan. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.